detik-detik pelantikan Presiden Soeharto dan janji tidak ada diktator. Sidang umum MPRS yang kelima berakhir nyaris tengah malam. Sejarah baru tercatat, MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Dia menggantikan Presiden Soekarno yang pernah ditasbihkan sebagai presiden seumur hidup. Soeharto datang ke sidang MPRS kelima sebagai pejabat presiden. Kali ini dia tidak mengenakan seragam militer Jenderal Angkatan Darat. Soeharto datang dengan pakaian sipil dan peci. Perdebatan dan diskusi terjadi sepanjang sidang. Sejumlah utusan mahasiswa, militer dan pimpinan parpol mendesak Soeharto mau dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, bukan lagi sebagai pejabat presiden. Pelantikan Soeharto dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution, satu-satunya jenderal senior yang selamat dari penculikan G30S. Soekarno yang sudah menjadi tahanan rumah tidak hadir kala pelantikan Soeharto. Dia hanya mengirim surat beberapa hari kemudian, isinya ucapan selamat. Soekarno juga mengaku tak berminat lagi menjadi presiden dan minta diizinkan tinggal di Batu Tulis, Bogor. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Soeharto berjanji akan melaksanakan amanah yang diberikan MPRS dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, dan menegakkan demokrasi. Soeharto berpidato soal demokrasi Pancasila. Menurutnya, demokrasi tidak boleh ditentukan oleh paksaan kekuatan. Dia menyebut tak boleh ada kepemimpinan diktator, baik diktator perorangan, diktator kelompok, atau diktator militer. Soeharto juga menjamin tak akan ada pemaksaan diktator yang mayoritas pada minoritas. Tidak satu golongan pun boleh a priori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendiriannya, tegasnya. Dia juga menyebut demokrasi Pancasila berisi hikmat kebijaksanaan untuk mufakat berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Tidak boleh dibiarkan penindasan golongan lemah oleh golongan kuat, baik melalui cara-cara ekonomi maupun politik. Soeharto meninggalkan ruang sidang tengah malam. Dia segera bertolak menuju Jepang, lalu melakukan lawatan ke Kamboja. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret pada tahun 1966, memberikan wewenang untuk memulihkan situasi keamanan dan ketertiban pasca G30S pada Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto bergerak cepat membubarkan PKI dan menangkap menteri-menteri yang dianggap terlibat. Kekuasaan Soeharto mulai naik. Sebaliknya, ini titik awal kejatuhan Presiden Soekarno. Saat itu keadaan politik dan keamanan di Indonesia bergejolak. Soeharto memanfaatkan momentum itu dan terus membersihkan para pendukung Orde Lama. Jalan Soeharto menuju puncak kemudian diperkuat oleh sidang istimewa MPRS yang keempat pada 8 Maret 1967. MPRS mencabut gelar presiden seumur hidup dari Bung Karno. Peserta sidang juga mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden.
1 tahun kemudian, MPRS melantiknya menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, menggantikan Soekarno. Kepemimpinan Soeharto berjalan selama 32 tahun. Namun akhirnya Soeharto ditumbangkan oleh arus reformasi pada tahun 1998. Saat itu Indonesia dihantam krisis moneter, harga-harga melambung, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme juga terjadi. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Orde Baru tumbang. Mereka meneriakkan Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Sebuah kata-kata yang sangat terlarang selama Soeharto berkuasa. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dan kemudian digantikan B.J. Habibie. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar Lambe Sundel.